Dari Karius, Donnarumma, Mendy, kini Ederson, kiper keluar gobloknya kalau ketemu Benzema. Mulai dari Loris Karius di final tahun 2018 lalu hingga Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy dan sekarang Ederson Moraes di musim ini, banyak kiper yang dibuat grogi saat menghadapi penyerang andalan Real Madrid Karim Benzema. Memang gak sampai blunder sih seperti yang dilakukan kiper-kiper lainnya, tapi setidaknya Ederson Moraes gagal menampilkan performa terbaiknya dan dibuat sangat buruk dalam gol-gol yang dicetak oleh Los Blancos dalam kebangkitan mereka melawan The Citizens. Tapi Ederson Moraes kemudian dipaksa memungut bola 2 kali beruntun dari gawangnya hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Pertama, kiper kedua timnas Brasil itu dibuat tak berdaya oleh penyelesaian jarak dekat Rodrigo Goes di menit ke-90 yang menerima umpan Karim Benzema, dan kemudian dibuat terbengong oleh sundulan rekan senegaranya itu di menit ke-91. Saat laga memasuki babak tambahan, Ederson Moraes melihat gawangnya harus kebobolan untuk ketiga kalinya, kali ini melalui eksekusi titik putih dari Karim Benzema. Pelanggaran Ruben Dias di kotak terlarang membuat Real Madrid mendapatkan hadiah penalti, dan penyerang Prancis dengan tenang melakukan penyelesaian ke pojok bawah gawang tim tamu untuk membuat kiper The Citizens mati langkah. Skor 3-1 bagi tuan rumah. Sebenarnya tuan rumah bisa saja mendapatkan 2 penalti saat Joao Cancelo terlihat melakukan handsball di dalam kotak ketika Marco Asensio melewatkan bola yang mengarah kepadanya. Sayangnya bahwa wasit tidak melihat kejadian tersebut. Real Madrid epic comeback, netizen DNA Eropa plus power of kepepet sama dengan City kena mental. Real Madrid sukses memastikan diri lolos ke final Liga Champions setelah mereka menaklukkan Man City di Santiago Bernabeu dengan skor 3-1. Real Madrid punya misi berat di partai ini. Mereka harus mengejar defisit 1 gol karena di leg pertama mereka kalah dengan skor 4-3. Di laga ini asa Real Madrid nyaris punah setelah Riyad Mahrez membobol gawang Courtois di menit ke-75. Saat harapan itu nyaris sirna, Rodrigo masuk dan mencetak 2 gol di masa injury time, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu, tuan rumah berhasil menambah keunggulan mereka melalui titik putih berkat gol Karim Benzema. Skor 3-1 bertahan sehingga agregat akhir berubah menjadi 6-5 bagi Real Madrid sehingga El Real lolos ke final. Kemenangan Real Madrid ini disambut gembira para Madridista dan warganet. Mereka meluapkan ekspresi kegembiraan mereka itu di media sosial. Rekor Rodrigo, Benzema, Ancelotti dan Real Madrid usai lolos ke final Liga Champions. Bukan tanpa alasan mengapa Real Madrid disebut-sebut memiliki DNA Liga Champions. Mereka bahkan berhasil bangkit dari 3 kali kekalahan beruntun di leg pertama babak fase gugur musim ini, tapi masih bisa lolos ke final. Sayangnya bahwa gol penyerang Aljazair itu kemudian sia-sia karena penyerang muda Brasil Rodrigo Goes kemudian mencetak 2 gol beruntun di menit ke-90 untuk membalikan kedudukan menjadi 2-1 bagi tuan rumah dan memaksa skor agregat menjadi imbang 5-5. Berkat 2 golnya tersebut ke gawang rekan senegaranya Ederson Moraes, Rodrigo Goes kini menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol pada menit ke-90 dalam pertandingan fase gugur di Liga Champions. Di masa babak tambahan, Karim Benzema kemudian membuat skor menjadi 3-1 lewat eksekusinya dari titik putih. Dia sekarang telah mencetak 10 gol di fase gugur Liga Champions musim ini, terbanyak dalam satu musim bagi seorang pemain bersama Cristiano Ronaldo pada 2016-2017 juga untuk Real Madrid. Carlo Ancelotti sementara itu kini menjadi manajer pertama yang mencapai 5 final Liga Champions, melampaui Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson dan Jurgen Klopp masing-masing 4 penampilan. Di level klub, Real Madrid sekarang menjadi tim pertama yang kalah di babak 16 besar, 0-1 versus PSG, perempat final 2-3 versus Chelsea, dan semifinal 3-4 versus Manchester City dalam satu musim, dan masih mencapai final Liga Champions UEFA. Babak 16 besar mulai diperkenalkan pada musim 2003-2004.
Demi gabung Real Madrid, Erling Haaland rela potong gaji? Kini Erling Haaland kabarnya tengah dilanda dilema untuk menentukan keputusan terkait masa depannya. Menurut informasi yang dikutip dari IB Times, Haaland lebih tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid ketimbang Man City. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah Los Blancos dipastikan tidak akan sanggup menyamai tawaran upah yang telah dilayangkan oleh Man City, yang menurut laman Marca sebesar 30 juta euro, setara 474 miliar rupiah per tahun. Hal itu dikarenakan Los Blancos juga harus mengeluarkan upah yang besar untuk Kylian Mbappe, di mana menurut rumor terbaru, pemain PSG itu telah sepakat untuk hengkang ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2022 mendatang dengan status bebas transfer. Oleh sebab itu, mau tidak mau, Haaland harus bersedia untuk memotong upahnya dan mengabaikan tawaran upah yang sangat menggiurkan dari The Citizen. Kabarnya, Haaland rela untuk melakukan hal tersebut karena pemain asal Norwegia itu ingin bergabung bersama tim yang mampu mengangkat pamornya sebagai salah satu pemain terbaik dunia di masa mendatang. City memang memiliki peluang besar untuk merekuh trofi bergengsi di setiap musimnya. Akan tetapi Madrid memiliki sejarah yang lebih hebat di sepak bola. Klub ibu kota Spanyol juga memiliki tradisi juara di setiap musimnya hingga sampai saat ini. Namun siapapun klub yang nantinya mendapatkan Haaland, maka mereka harus menebusnya dari Borussia Dortmund dengan klausul pelepasan 75 juta euro. Isco masuk dalam radar juara Copa del Rey. Pesepak bola berusia 30 tahun terus dikaitkan akan meninggalkan Real Madrid lantaran kontraknya bersama raksasa Liga Spanyol habis pada bulan Juni 2022 dan tak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak baru. Di sisi lain, menit bermainnya juga sudah berkurang bersama Real. Sementara Real Betis sedang membutuhkan gelandang anyar. Alhasil dengan situasi Isco yang tak jelas di raksasa Liga Spanyol langsung dimanfaatkan dengan baik oleh juara Copa del Rey tersebut. Diberitakan Marca, Manuel Pellegrini sebagai pelatih Real Betis menilai dia adalah gelandang yang belum habis dan masih bisa berkarir berdampak. Diberitakan Marca, Manuel Pellegrini sebagai pelatih Real Betis menilai dia adalah gelandang yang belum habis dan masih bisa berikan dampak. Dengan demikian, pelatih sepak bola asal Chile berharap bisa mendapatkan tanda tangannya agar bisa memperkuat Betis musim 2022-2023. Dijelaskan bahwa diskusi telah dimulai, namun untuk mendapatkan sang pemain semuanya ada di tangan Real Betis. Apakah mereka bisa mendapatkan satu tiket bermain di Liga Champions atau tidak untuk musim depan? Pasalnya Isco dikabarkan masih ingin bermain di level top dan berharap klub barunya bisa main di kompetisi bergengsi benua biru.